Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-temanku yang berbahagia, di sini saya sebagai moderator yang akan membawakan atau yang akan menyampaikan beberapa pembahasan mengenai mata pelajar ilmu loghah an-nafsi, yakni dari kami kelompok 7 dari awal sampai berakhirnya video ini. Baiklah, sebelum memulai saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yakni pembahasan pertama atau pemateri pertama yang nantinya akan dibawakan oleh saya sendiri, Hafizun Yaman. Yang kedua, pemateri kedua yang nanti akan dibahas oleh teman kami, Rodiatun Nisa. Dan terakhir, pemateri terakhir atau pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh teman kami juga, yaitu Vima Jaya Saputra. Baiklah kawan-kawan, semoga dengan awal pembukaan ini kalian bisa menikmati nanti beberapa pembahasan yang akan kami sampaikan yang berjudul pemerolehan bahasa kedua. Enjoy. Sabalul khair teman-temanku sekalian, seperti yang telah antum saksikan sebelumnya, di sini saya berperan sebagai pemateri pertama atas nama Hafizun Iman yang akan membawakan dua subtema sekaligus. Yang pertama adalah tahapan dan proses pemerolehan bahasa kedua, dan yang kedua adalah hipotesis dalam pemerolehan bahasa kedua. Dalam subtema pertama, yakni tahapan dan proses pemerolehan bahasa kedua, seperti yang kita ketahui, pemerolehan melibatkan berbagai kemampuan seperti sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas. Yang biasanya pemerolehan bahasa merujuk pada pemerolehan bahasa pertama yang mengkaji pemerolehan anak terhadap bahasa ibu mereka. Jadi bisa dipahami bahwa jika pemerolehan yang biasanya digunakan pada bahasa pertama digunakan pada bahasa kedua, maka pemerolehan bahasa kedua memiliki arti, yaitu sebuah proses manusia dalam mendapatkan kemampuan untuk menghasilkan atau menangkap serta menggunakan kata secara tidak sadar atau kata yang dihasilkan dari lingkungan sekitarnya untuk berkomunikasi. Adapun dalam proses tahapan atau pemerolehan bahasa kedua ini memiliki beberapa tahapan yang harus kita perhatikan. Yang pertama ini adalah tahapan preproduksi, yang kedua adalah produksi awal, yang ketiga adalah bicara awal, yang keempat adalah fasih, yang kedua adalah mahir dalam berbahasa. Yang pertama di sini adalah tahapan pertama yang akan saya bahas adalah preproduksi. Apa itu preproduksi? Seperti yang kita ketahui, preproduksi adalah atau yang dikenal juga dengan periode diam, atau yang dimana di sini istilahnya bahasa saya ini adalah proses memperhatikan, yang dimana pelajar itu tidak banyak bicara karena mereka hanya memiliki kosakata deskriptif hingga 500 kata. Istilahnya kata-kata yang yang didapat itu masih relatif sedikit dalam tahapan preproduksi. Di tahapan ini juga beberapa pelajar langsung memasuki tahap berbicara, yang dimana meskipun kata-kata yang mereka gunakan hanya meniru, bukan kreativitas sendiri. Istilahnya masih dalam kata meraba-raba di sini ya, walaupun kita tidak bisa menirunya lebih dari sesempurna dari awal yang kita terima dari tahapan yang pertama, yaitu preproduksi. Tahapan kedua atau selanjutnya tahapan dari pemerolehan bahasa kedua, yaitu adalah produksi awal.
yang dimana produksi awal ini pelajar dapat berbicara dalam frasa pendek, yang dimana yang diucapkan itu masih satu atau dua kata, yang dimana pada saat tahap awal yaitu preproduksi, di sana kita hanya bisa menirukan atau mengulangi. Nah, di sini dalam produksi awal itu kita sudah mulai mengembangkan bahasa kita itu, tapi bahasanya itu masih dalam frasa yang pendek, satu atau dua kata. Contohnya pada saat kita mempelajari tata cara bersalaman dengan sesama umat muslim atau sesama orang. Contohnya sabahul khair. Pasti kita jawab sabahun nur. Akan tetapi biasanya kalau sudah ada kecenderungan dari kita ya ini menggunakan logat bahasa, pasti nanti akhir-akhirnya itu ada sedikit kesalahan dalam pada saat perucapan kata kosakata yang sudah kita dapatkan. Nah, seperti itulah gambaran menurut saya dari proses tahapan yang kedua, yaitu produksi awal setelah kita melewati produksi yang pertama, yaitu preproduksi. Baiklah, selanjutnya yaitu tahapan ketiga, yaitu awal bicara, yang dimana di sini kita sudah bisa berbicara tingkat berbicara kita itu sudah meningkat dari tahapan yang pertama, seterusnya yang kedua, dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana. Contohnya kayak gini, misalnya kita menanyakan sesuatu kepada lawan bicara kita. Contohnya dalam kalimat bahasa Arab itu kaifa halukum. Misalnya kita menanyakan ke sahabat kita atau lawan bicara kita, pasti lawan bicara kita itu akan menjawab alhamdulillah bi khair. Akan tetapi pada tahapan yang ketiga atau awal bicara ini gramatikanya itu masih ada kesalahan lah gitu. Kayak misalnya contoh yang salah kayak gini misalnya. Sekarang saya nanya, kaifa halukum? Khair fakot. Kayak gitulah gramatikanya yang masih salah atau istilahnya masih dalam awal bicara kita dari tahapan yang ketiga ini. Begitulah dari saya. Adapun tahap selanjutnya ini adalah tahap keempat, yang dimana tahap keempat ini adalah fasih menengah, yang dimana pada tahapan keempat ini kita sudah bisa menggunakan kalimat dengan struktur yang lebih kompleks atau yang lebih tepat lah menurut kaidah pembahasan kita atau pemulihan bahasa kedua. Pada tahap ini juga mereka mampu berbagi pikiran dan pendapat. Kayak kita sudah pandai menjawab segala sesuatu pada lawan bicara kita. Contohnya tadi, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Ila aina anta? Oh, ana min Lombok. Seperti itulah dari fasih menengah, yang dimana kita bisa menjawab secara langsung dan tepat apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan lawan bicara kita. Adapun tahap terakhir yaitu tahap fasih, tahap mahir, yang dimana pelajar di sini sudah bisa pandai dalam merangkai kata-kata atau sebuah kosakata yang bisa dipahami atau yang sudah mendekati dengan penutur asli. Contohnya kayak orang Arab asli lah cara kita berbahasa dalam sub pembahasan kalau kita dalam pembelajaran bahasa Arab. Contohnya misalnya yang semulanya kita bilang kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Seperti itu yang awalnya dari tahap fasih menengah, dan tahap terakhir ini adalah tahap yang kita sudah bisa memahami dari kaidah bahasa Arab yang seperti yang kita pelajari sekarang ini, yang sesuai dengan penutur aslinya. Seperti contohnya tadi, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Ila aina anta? Ana min Lombok. Wa anta ila aina? Seperti itulah. Seperti penutur aslinya lah gitu. Kita sudah bisa memahami dari penutur aslinya bagaimana pemulihan bahasa yang awalnya kita hanya meraba-raba atau meniru, yang seterusnya
kita bisa memahami 1, 2, 3 frasa. Yang ketiga itu kita bisa mulai atau istilahnya bisa memunculkan contoh kosakata atau contoh kalimat yang bisa kita gunakan. Seterusnya sampai akhir kita bisa menggunakan bahasa secara tepat sesuai dengan pemulihan bahasa kedua yang tahapannya itu ada 5 yang tadi saya sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radia Tunisa sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang peranan lingkungan dalam pemerolehan bahasa kedua. Keterkaitan lingkungan dengan proses pemerolehan bahasa, terutama pemerolehan bahasa kedua, itu sangat penting. Termasuk juga kualitas lingkungan bahasa itu penting untuk diperhatikan, karena kualitas lingkungan bahasa turut menentukan keberhasilan pemerolehan bahasa maupun dalam pembelajaran bahasa kedua. Secara umum, lingkungan bahasa dalam hubungannya dengan pemerolehan bahasa terbatas 2 jenis, yaitu yang pertama lingkungan formal dan yang kedua lingkungan informal. Lingkungan formal dapat dikatakan sebagai suatu lingkungan yang resmi. Kemudian lingkungan informal dapat dikatakan situasi yang terjadi begitu saja atau situasi yang tidak dibentuk secara resmi. Baik, langsung saja kita membahas yang pertama, yaitu peranan lingkungan formal dalam pemerolehan bahasa kedua. Dalam penguasaan suatu bahasa, baik melalui proses pemerolehan maupun pembelajaran, lingkungan bahasa tidak dapat diabaikan. Keterlibatan lingkungan bahasa sangat dibutuhkan. Keterlibatan lingkungan bahasa formal dalam proses pemerolehan bahasa kedua menurut Ellis ada 2 aspek. Kedua aspek tersebut adalah yang pertama, urutan pemerolehan bahasa kedua itu sendiri, dan yang kedua, keberhasilan dalam menguasai bahasa kedua. Ia menjelaskan bahwa urutan perkembangan pemerolehan bahasa kedua dalam pemerolehan bahasa adalah merupakan urutan tataran yang mutlak dan harus dilalui oleh para pembelajar bahasa kedua. Ia membagi urutan atau tahap perkembangan pemerolehan itu atas 2 jenis, yaitu order of development dan sequence of development. Peranan lingkungan formal terhadap ketepatan atau keberhasilan pemerolehan bahasa kedua menunjukkan 3 peranan, yaitu yang pertama memberi peran koreksi dalam proses pemerolehan bahasa kedua, yang kedua memberi peran perluasan dalam pemerolehan bahasa kedua, dan yang ketiga memberi peran frekuensi dalam pemerolehan bahasa kedua. Peranan koneksi terhadap kecepatan atau keberhasilan pemerolehan bahasa kedua dapat kita lihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ellis yang menunjukkan bahwa pengajaran formal memberi pengaruh yang dominan terhadap nilai dan kesuksesan pemerolehan bahasa pembelajar. Pengajaran formal dalam hal ini adalah pengajaran tentang kaidah-kaidah bahasa, kemudian memberikan kemudahan-kemudahan dalam pemerolehan, lalu memberikan kecermatan pemakaian konstituen bahasa, atau mengarah pembelajar untuk memusatkan perhatiannya pada bentuk-bentuk linguistik. Peranan perluasan terhadap kecepatan atau keberhasilan pemerolehan bahasa kedua dapat kita lihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nelson dan kawan-kawan, yang menunjukkan bahwa anak-anak yang diberikan secara sistematis pelajaran bahasa dengan mengadakan perluasan kalimat selama 13 minggu. Perlakuan itu setelah diteliti ternyata menunjukkan bahwa ada perbedaan secara linguistik, maksudnya lebih maju jika dibandingkan dengan kelompok kontrol lain yang tidak diberikan perluasan. Lalu yang kedua, peranan lingkungan informal dalam pemerolehan bahasa kedua. Lingkungan informal memiliki hubungan yang erat atau memiliki pengaruh yang besar terhadap proses penguasaan bahasa kedua.
Dengan proses inferensi data bahasa yang masuk sebagai masukan dalam pemerolehan bahasa kedua, dapat diangkat sebagai pengetahuan linguistik yang sebelumnya tidak diketahui pembelajar. Pengetahuan linguistik ini didapat dengan cara mengaji dan menguji berulang-ulang tentang kebenaran pengetahuan linguistik dengan bahasa sasaran, sehingga proses pemerolehan dapat menghasilkan pengetahuan linguistik yang dapat dipakai sebagai monitor. Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa lingkungan informal berperan dalam pemerolehan bahasa kedua. Kemudian, bahasa teman sebaya juga memiliki pengaruh besar dibandingkan bahasa-bahasa orang tua. Anak-anak akan lebih banyak mempelajari perilaku bahasa dari teman-temannya daripada orang tuanya. Setiap orang berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya. Pada tahap pemerolehan bahasa kedua, bahasa yang digunakan oleh orang-orang sekitarnya memiliki peran yang cukup penting. Lingkungan orang tua juga tampaknya hanya terbatas pada peran bahasa pengasuh atau saudara di lingkungan keluarga terhadap pemerolehan bahasa pertama. Sedangkan untuk pembelajar dewasa, kekuatan bahasa pengasuh ini semakin berkurang. Lebih-lebih bila dihubungkan dengan pemerolehan bahasa kedua. Bahasa dari orang tua atau pengasuh atau saudara hanya sedikit berperan. 4 hal dari lingkungan bahasa yang berpengaruh dalam pemerolehan bahasa kedua, yaitu yang pertama, sifat alami bahasa sasaran, yang kedua, cara pembelajar dalam berkomunikasi, yang ketiga, adanya acuan yang konkret, dan yang terakhir, model bahasa sasaran. Belajar bahasa alami akan memperlihatkan hasil kemampuan berbahasa yang lebih baik daripada melalui lingkungan formal yang lebih menitik beratkan pada pemerolehan bahasa secara sadar tentang aturan-aturan bahasa ataupun pemakaian bentuk formal linguistik. Bahwa cara pembelajar berkomunikasi, baik komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, terbatas maupun penuh, sangat berpengaruh pada pemerolehan bahasa kedua. Dalam komunikasi satu arah, pembelajar hanya membaca atau mendengar bahasa kedua, tetapi pembelajar tidak dapat merespon. Dalam komunikasi dua arah, terbatas pembelajar akan mendengar bahasa kedua, kemudian memberikan respon secara nonverbal atau tidak menggunakan bahasa sasaran. Dari hal ini dapat dilihat betapa pentingnya lingkungan bahasa memberikan masukan bahasa kedua yang memungkinkan pembelajar mampu berkomunikasi dua arah penuh. Tentunya, hal ini terjadi secara bertahap. Adanya acuan bahasa yang konkret juga harus diperhatikan dalam proses bahasa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi yang keempat, yakni peran pengajaran formal dalam pemerolehan bahasa kedua. Dalam masyarakat multilingual, tentu akan ada pengajaran bahasa kedua. Bahasa kedua itu yakni bahasa nasional, bahasa kenegaraan, atau bahasa asing. Pengajaran bahasa kedua di Indonesia secara formal dimulai pada usia sekitar 13 tahun. Untuk bahasa asing, kalau di daerah perkotaan dimulai pada usia 6 sampai 8 tahun. Menurut para ahli, anak-anak pada usia 5 tahun sudah menguasai bahasa pertamanya. Ada penutur yang menguasai bahasa pertamanya dan bahasa keduanya sama baik, tapi ada juga yang tidak. Bahkan ada juga memiliki bahasa keduanya yang sangat minim. Sebagaimana anak-anak di Indonesia lainnya, misalkan anak-anak yang berasal dari luar daerah, misalkan contoh dari Sunda, yang memasuki pendidikan formal di sekolah daerah ketika mereka berusia 6 tahun atau 7 tahun, manakala mereka sudah menguasai dengan baik bahasa Sundanya.
ada perbedaan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Perbedaan ini kadang-kadang menjadi penghambat proses pembelajaran bahasa Indonesia baik dalam bidang fonologi, morfologi, sintaksis maupun leksikon. Bagaimanapun, terdapat sejumlah masalah, yakni masalah pertama bertalian dengan fakta bahwa penelitian empiris membahas bagaimana yang sebelumnya telah kiranya menguji efek kelas di mana bagian terbesar pengajaran bahasa formal dibandingkan komunikasi. Yang kedua, Long atau 1983D telah menunjukkan bahwa sebagian anak tidak seharusnya untuk belajar tapi hanya untuk mendapatkan. Mereka hendaknya lebih sedikit bermanfaat dari pengajar formal dibandingkan orang dewasa. Yang ketiga, Long 1983D juga mencatat bahwa pengajaran hendaknya menunjukkan efek yang lebih besar pada pemula daripada pelajar telah lanjut, seperti klaim Kreihan bahwa suatu hal yang mungkin untuk belajar hanya aturan tata bahasa yang mudah. Bagaimanapun juga, penelitian tidak mendukung, seperti halnya klaim pelajaran lanjutan merupakan keuntungan dari adanya pengajar formal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Long atau 1983D telah menunjukkan bahwa sebagian anak tidak seharusnya untuk belajar tapi hanya untuk mendapatkan. Mereka hendaknya lebih sedikit bermanfaat dari pengajar formal dibandingkan orang dewasa. Yang ketiga, Long 1983D juga mencatat bahwa pengajaran hendaknya menunjukkan efek yang lebih besar pada pemula daripada pelajar telah lanjut, seperti klaim Kreihan bahwa suatu hal yang mungkin untuk belajar hanya aturan tata bahasa yang mudah. Bagaimanapun juga, penelitian tidak mendukung, seperti halnya klaim pelajaran lanjutan merupakan keuntungan dari adanya pengajar formal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawanku sekalian, demikian pembahasan dari kelompok kami, kelompok 7, yang membahas tentang pemerolehan bahasa kedua. Semoga teman-temanku puas dan bisa memahami apa yang telah kami bahas dan kami berikan kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan gerak-gerik kita dalam membuat video atau kesalahan dalam pengeditan. Itu semua datangnya dari saya pribadi dan teman-teman saya sekalian, dan sempurnanya itu semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja, matane mantapu jiwa.